bertemu dengan Amonhotep, Budivar memperkenalkan Yusuf bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amonhotep pun menyindir Budivar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Tapi Budivar menjelaskan bahwa Yusuf memang terlihat seperti bocah, tapi dia sudah dewasa, matang, dan berilmu. Ketika permaisuri Amonhotep mulai memasuki istana, terkejut melihat ketampanan Yusuf dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian, untuk membuktikan perkataan Budivar, Amonhotep pun menanyakan pendapat Yusuf tentang keagungan Mesir. Jawaban Yusuf yang amat cerdas membuat Amonhotep mempercayai apa yang dikatakan oleh Budivar, bahwa dia bukan anak yang sembarangan. Amonhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusuf yang diserahkan melalui Amonhotep muda. Namun, setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusuf, yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa. Amonhotep muda melakukan penghormatan itu tak sengaja karena Yusuf telah membuatnya kagum. Tujuan Budivar bertemu dengan Amonhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang perasaannya kepada prajurit kuil Amon yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun sampai melanggar semua aturan yang ada. Budivar meminta agar Amonhotep segera bertindak supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan Mesir nantinya. Amonhotep pun setuju dengan perkataan Budivar bahwa pemerintahan harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amon. Tapi dia tidak ingin tergesa-gesa untuk bertindak karena takut akan menjatuhkan korban. Namun Amonhotep mempunyai rencana tersendiri untuk mereka. Sementara itu, prajurit kuil Amon yang bernama Pak Dayamon melaporkan kejadian yang dialami saat di jalan kepada Anik Maho, pendeta tertinggi kuil Amon. Anik Maho langsung memarahi Pak Diamon karena jika dia menjadi Budivar, dia akan langsung membunuh Pak Diamon saat itu juga. Anik Maho menjelaskan bahwa Budivar dan Amonhotep adalah musuh terbesar bagi Amon. Tapi untuk menyingkirkan mereka, Anik Maho berpikir ada cara yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tapi Pak Diamon berpikir jika dia mempunyai prajurit yang lebih banyak, dia akan langsung memerangi Amonhotep dan pemerintahan Mesir. Anik Maho kembali menyindir Pak Diamon. Jika dia memang kuat, seharusnya dia bisa mengalahkan Budivar dengan mudah. Tapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Budivar di jalanan. Anik Maho mengatakan bahwa mereka harus bersabar karena saat ini Amonhotep dan Budivar dalam puncak kekuasaan. Sampai saatnya tiba nanti, mereka harus mempersiapkan semuanya agar bisa menggulingkan Amonhotep dengan mudah. Setelah kejadian yang menimpa Budivar tadi, Yusuf meminta agar dia bisa diajarkan ilmu bela diri, agar kelak jika dia sudah dewasa, dia bisa menjadi pemberani seperti Budivar. Sesampainya di istana, Budivar meminta Rudamon untuk mengajari Yusuf memainkan pedang, memanah, menembak, serta berkuda. Budivar lalu menceritakan kejadian yang terjadi di istana Amonhotep tadi kepada Julaiha, yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Yusuf telah membuat Budivar merasa bangga di hadapan Amonhotep dan berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Yusuf terus berlatih pedang dan menembak bersama Rudamon hingga ia mahir dalam menggunakan alat-alat perang itu. Hari-hari Yusuf di istana berjalan seperti biasanya, dan setelah dia membereskan makanan sisa dari Budivar dan Julaiha, dia membawa makanan itu menuju kamar budak dan pelayan untuk membagikannya. Sementara itu Julaiha terus mengamati Yusuf di dalam istana setiap hari sampai ia beranjak dewasa. Yusuf yang kini sudah beranjak dewasa bertugas mengurusi istana menggantikan Khulifer yang sedang sakit. Khulifer yang mengira bahwa hidupnya tidak akan lama lagi meminta agar Yusuf mengajarkan tentang agamanya dan menceritakan tentang Tuhan yang ia sembah. Karena selama 11 tahun ini dia sudah mempertimbangkan untuk menyembah Tuhan yang Yusuf sembah. Yusuf pun mengatakan jika Khulifer sudah termasuk penyembahnya, karena selama 11 tahun dia sudah mempertimbangkan menyembah Allah saat itu. Di sini Yusuf juga mengakui kepada Khulifer bahwa ia adalah nabi utusan Allah yang terakhir pada zaman itu.
يوسف هو اسمك الحقيقي حقا نبي. Pada akhirnya Gulliver bebas dari keyakinan yang sesat dan kini menganut agama Tauhid bersama Yusuf. Seluruh penghuni istana mengetahui bahwa Yusuf telah menggantikan posisi Gulliver sebagai pengurus istana. Tapi Yusuf mengatakan bahwa dia hanya menggantikan sementara karena Gulliver sedang sakit. Dan jika Gulliver sudah sembuh nanti, posisinya akan dikembalikan kepadanya. Sementara itu Kalimah terus menghasut Zulaiha untuk mempertimbangkan keputusan Potifar yang mengangkat Yusuf sebagai pengurus istana. Zulaiha pun memarahi Kalimah karena terus saja menjelek-jelekan nama Yusuf di depannya. Potifar yang kembali menemui Amonhotep memberikan berita bahwa wanita-wanita di kuil Amon yang seharusnya dijadikan istri oleh Amonhotep, tapi mereka malah mendapatkan pelecehan dari para pendeta kuil Amon. Hal itu membuat Amonhotep marah dan akan segera membereskan para pendeta yang sudah melewati batas itu. Terjadi perdebatan antara Amonhotep dan Permaisuri di sini. Permaisuri memperingatkan agar Amonhotep tidak menjelek-jelekan Amon dan para pendeta karena akan membahayakan kepercayaan mereka. Tapi Amonhotep mengatakan bahwa kepercayaannya kepada Amon mulai hilang akibat ulah dari para pendeta yang selalu berbuat kurang ajar dan semena-mena. Amonhotep juga memperingatkan anaknya, Amonhotep muda, agar nantinya jika dia sudah diangkat menjadi raja, dia harus bijaksana dan bertindak tegas kepada pendeta-pendeta Amon yang sudah berbuat seenaknya. Dia juga mengatakan bahwa ibunya terlalu fanatik terhadap Amon dan para pendetanya, sehingga dia lupa dalam melihat kejelekan yang mereka lakukan. Setelah pulang dari istana Amonhotep, dia kembali ke istananya dan mengajak Yusuf untuk beradu pedang bersamanya. Di tengah-tengah duel itu, Yusuf memperingatkan kepada Potifar bahwa Amonhotep sedang dalam bahaya karena akan ada yang menjatuhkannya dari dalam istananya sendiri. Sementara itu Anikmaho mendapatkan surat dari Permaisuri bahwa kuil dan para pendeta akan segera diperangi oleh Amonhotep dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Anikmaho yang merasa ketakutan hanya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah mereka harus meminta maaf langsung di hadapan Amonhotep, atau yang kedua adalah menyogok orang agar bisa membunuh Amonhotep. Pakyamun langsung mengusulkan agar Anikmaho menjalankan cara yang kedua dengan memerintahkan orang terdekat Amonhotep untuk membunuhnya. Pendeta Kimoni juga menyetujui urusan Pak Diamon itu dan mengetahui siapa yang akan mereka sogok nantinya. Kembali ke istana, Gulliver akhirnya meninggal dunia dengan tenang setelah ia memeluk agama Tauhid dan Yusuf mendoakannya agar Allah mengampuni semua dosanya dan melapangkan rahmatnya. Sementara itu di Kan'an, Yakub selalu menangisi kepergian Yusufnya. Dan dia juga mengatakan kepada Benyamin bahwa sebenarnya tak masuk akal jika dia terus menangis karena berpisah dari satu anak. Sedangkan dia masih memiliki 11 anak yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang kini sudah menjadi pengurus istana sekaligus penasehat istana mulai digoda oleh Zulaiha yang dari dulu sudah menyukai Yusuf. Dia mengundang Yusuf ke kamarnya untuk berkonsultasi. Dia lalu menceritakan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya. Dan menurut Yusuf apa yang harus dilakukan oleh wanita itu? Yusuf mengatakan bahwa dia belum tahu apa yang harus dilakukan karena banyak pertimbangan yang harus diketahui dan apa alasan wanita itu mengkhianati suaminya. Zulaiha mengatakan bahwa wanita itu sedang jatuh cinta kepada seseorang. Menurut Yusuf, cinta itu suci dan seorang pencinta tak mungkin berkhianat. Dia tak akan membiarkan hawa nafsu merasukinya hingga menodai kesucian hati. Zulaiha juga bertanya kepada Yusuf apakah dia pernah jatuh cinta atau tidak. Yusuf pun menjawab bahwa dia jatuh cinta kepada ayahnya karena beliaulah yang telah membawanya kepada sesembahan yang sejati. Tapi yang Zulaiha maksud adalah jatuh cinta kepada wanita. Yusuf kembali menjawab bahwa dia belum pernah sama sekali. Jawaban itu membuat Zulaiha sedikit terkejut dan menyuruh Yusuf untuk pergi dan jika dia akan berkonsultasi lagi, dia akan memanggilnya kembali. Zulaiha langsung marah dan menyampaikan kepada Kalimah bahwa Yusuf kini telah melupakan kalau dirinya adalah budak. Dia sama sekali tidak mempedulikan perhatian Zulaiha, bahkan menyukainya sedikit pun.
يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بحب. Setelah itu Zulaiha menyuruh Kalimama untuk menyiapkan pesta di istana agar dia bisa melupakan Yusuf dan bersantai sejenak. Saat di pesta itu ada seorang wanita yang menanyakan tentang budak Ibrani yang dimiliki oleh Zulaiha yang membuatnya sedikit cemburu kepadanya. وأين هو الآن؟ استدعيه لكي ننظر إليه. Para wanita di sana juga berpikir bahwa Zulaiha memiliki hubungan gelap dengan budak Ibraninya itu. Ternyata pesta itu tidak membuat Zulaiha melupakan Yusuf, tapi malah semakin membuat ia memikirkannya. Dia juga berniat akan berpergian ke tempat yang jauh agar dia bisa menghapus Yusuf dari pikirannya. Sementara itu Yusuf kembali menyambangi ruang para budak dan pelayan untuk memberikan makanan dan berkhotbah di hadapan mereka. Ketika Zulaiha berpergian ke tempat yang indah, dia malah merasa jenuh di sana karena dia terus saja memikirkan Yusuf yang jauh darinya. Ternyata dia tak bisa jauh dari Yusuf dan pada akhirnya dia pun kembali ke istana Budifar. Setelah sampai di istana, Zulaiha memberikan hadiah berupa mutiara yang ia dapatkan saat dalam berpergian kepada Yusuf. Dia juga menanyakan kepada Yusuf tidak pernah memandangi wajahnya seperti saat ia waktu kecil dulu. Yusuf mengatakan bahwa ia harus selalu menunduk dan malu kepada junjungannya untuk menunjukkan tata krama. Tapi Zulaiha lebih menyukai kejujuran dan ketulusan Yusuf pada saat kecil ketimbang tata kramanya saat ini. Setelah Yusuf pergi, Kalimama bertanya-tanya siapa junjungan yang Yusuf maksud, apakah Zulaiha atau tuannya. Yusuf yang tidak membutuhkan mutiara pemberian Zulaiha langsung memberikannya kepada Mimi Sapu agar dijual ke pasar dan membeli alas tidur yang layak untuk para pelayan. Yusuf juga memperingatkan Mimi Sapu untuk selalu mengawasi Kalimama untuknya karena Yusuf khawatir akan ada bahaya yang mengancam. Yusuf mengatakan bahwa mereka harus berlindung kepada Allah dari para wanita pemuja hawa nafsu. Mimi Sapu pun akhirnya menyadari bahwa kekhawatiran Yusuf adalah sebuah percintaan. Sudah sewajarnya semua wanita jatuh cinta kepada Yusuf karena ketampanannya. Yusuf mengira bahwa ketampanannya itu ibarat burung bersuara merdu yang suara merdunya itu hanya membawa bencana baginya. Yusuf juga mulai bertanya-tanya dan khawatir karena seolah-olah Allah kini sudah tidak memperdulikannya lagi. Tak ada utusan atau pesan yang diberikan melalui malaikat wahyunya. Akibatnya dia merasa bingung dan apa yang harus dia lakukan saat ini.